Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan Ustaz, jikalau ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan, bagaimanakah hukumnya? Dan bagaimanakah bentuk pernikahan ini kalau dilaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kompilasi hukum Islam pernikahan Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kalau tak percaya tanya Pak Kua. Duo Pak Kua. Siapa yang nak nikah? Segera siapkan aja fotokopi KTP. Itulah maka Pak Kua di Indonesia tak pernah bertanya kepada perempuan dan laki-laki itu, apakah kau sedang hamil? Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang hamil menikah, nikahnya sah. Kalau mazhab lain tidak, Hanafi, Maliki, Hambali, tak sah perempuan hamil menikah. Di antara dalil mazhab Syafi'i, kenapa perempuan yang hamil itu nikahnya sah? Karena tak ada disebutkan dalam mawani' zawaj yang mencegah sahnya nikah, tak ada. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Tak ada disebutkan situ, tak boleh kamu nikahi wanita hamil, tak ada. Maka kalau ada perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka secara fikih nikahnya sah. Begitu juga kalau perempuan hamil nikah oleh laki-laki lain, nikahnya sah. Yang jadi masalah bukan nikahnya, anak yang lahir setelah itu. Maka muncul 4 efek. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin bapak, karena itu bukan anak dia. Kenapa tak diakui Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. KPU tak mengakui kertas itu. Yang kedua, kalau bapak itu mati, si anak ini tak bisa mewarisi. Begitu juga sebaliknya, kalau anak ini mati, bapak ini tak bisa saling mewarisi. Yang ketiga, kalau anak pertama ini laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tak bisa jadi wali untuk adiknya. Karena mereka dianggap saudara seemak, bukan saudara seayah. Bukan saudara seibu sebapak. Saudara seemak tak bisa jadi wali nikah. Yang keempat, kalau anak pertama ini lahir perempuan, si bapak ini tak bisa mewalikannya nanti waktu nikah. Karena itu bukan anak dia secara fikih. Walaupun secara gen setelah diperiksa darahnya sama. Dites DNA memang anak dia. Dalam Islam DNA tak laku. Yang laku itu adalah nikah akadnya, bukan DNA. Jadi kalau ada orang sekarang, itu anak saya Pak Ustaz, apa buktinya? Ini DNA. DNA tak berlaku. Kapan akadnya, kapan hamilnya, itu baru anak. Jadi yang dipermasalahkan orang selalu di mana-mana pertanyaan itu, nikahkah, sahkah nikahnya? Bukan nikahnya bermasalah, setelah nikah itu baru muncul masalah. Jadi solusinya Pak Ustaz, solusinya jangan nikahkan. Kalau ada orang hamil, jangan nikahkan. Tunggu anak itu lahir. Malulah Pak Ustaz. Kenapa efeknya malu? Perbuatannya kenapa tak malu? Kemana kami kirim Pak Ustaz? Mana aku tahu? Kirim dia ke Bandung. Kalau ditanya orang sedang kemana? S2. Bohong lah Pak Ustaz. Enggak, S2 itu maksudnya sedang berbadan dua. Enggak lah ide. Nah, Joleh. Silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo bertanya tentang sholat Ustaz. Kebetulan tadi malam Ambo melaksanakan berjemaah bersama berjemaah sholat jamak takhir. Sementara Ambo melaksanakan maghrib. Di jamak itu dilaksanakan 2 dengan 3. Tapi yang Ambo tidak tahu mau tahu itu sholat mau jadi ompek isya. Sementara setelah Ambo sholat, aku yang putih-putih. Bagaimana itu penjabarannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Bapak duo. Yang pertama, Bapak sholat maghrib 3 rakaat. Aku sholat maghrib 3 rakaat, jamak qasar, jamak takdim dengan isya. Isyaknya ditarik ke maghrib. Maghrib dulu, sesudah itu baru isyak 2 rakaat. Alternatif yang kedua, jamak takhir.
Salat isya 2 rakaat, usolli fardal isya raka'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi jam'an ta'khiran. Tapi kalau payah menghafal usolli kok panjang, baca pangkal lupa ujung, baca ujung lupa pangkal, baca tengah hilang ujung pangkal. Nah, maka saya salat isya 2 rakaat jamak qasar jamak ta'khir dengan maghrib lillahi ta'ala. Jadi isyanya 2 rakaat atau setelah itu baru maghribnya 2 rakaat. Bapak sudah salat maghrib, sudah tadi salat maghrib, lalu kemudian ikut dengan jamaah, imamnya jamak qasar, inyo salat isya. Maka kalau bapak ikut 2 rakaat salam, berarti bapak salat isya qasar, tidak jamak, karena tadi sudah maghrib. Bolehkah bapak sholat qasar? Boleh, karena jarak dari tempat tinggal ke Batu Tilam sudah lewat 89 km. Maka bapak boleh mengqasar sholat tanpa jamak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat di waktunya, tidak ditarik ke pangkal, tak ditarik ke ujung. Jadi kalau bapak salam, berarti bapak jamak qasar. Tapi bapak qasar saja. Tapi kalau bapak tidak mau qasar, bapak mau buat mukim, berarti ketika imam tu salam, bapak tegak, bapak tambah 2 lagi, bapak terhitung mukim. Tapi tidak boleh hukumnya setelah perbuatan, karena niat itu sebelum perbuatan. Tidak bisa 2 rakaat. Kalau gitu qasar aja lah. Tidak bisa sebelum sholat itu. Kalau ambo ragu Pak Ustaz, ulang, namanya sholat i'adah. Salat itu 3. Yang pertama adaan. Usolli fardal isya 4 rakaatin adaan, ada tunai. Yang kedua qada. Usolli fardal isya 4 rakaatin qadaan. Yang ketiga i'adah, mengulang. Salatnya sudah terlaksana. Tapi begitu selesai salam, dikasih tahu orang, tadi tumit kau ada cat. Berarti wuduknya tak sah. Maka salat itu diulang balik, namanya salat i'adah. Salat isya sudah bapak laksanakan, tapi ragu apakah salat itu qasar tanpa jamak atau salat itu mukim sampai rakaat. Bapak ragu, maka i'adah, salat ulang balik. Beko habis isya, salat isya sekali lagi. Salat i'adah, mengulang yang ragu apakah masuknya ke mana. Boleh? Wallahu a'lam. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terakhir. Satu aja pertanyaannya Ustaz. Apa hukumnya panitia kurban mendapatkan daging sama tulang dan kulitnya sebagai upah? Apakah halal bagi panitia, Ustaz? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara upah dengan hadiah. Bedakan antara upah dengan hadiah. Ada yang dikasih upah, yang ada dikasih hadiah. Yang dikasih upah itu tukang jagal, tukang sembelih, sama tukang kulit. Karena menguliti itu detail. Adapun tukang potong-potong, tukang bagi-bagi, itu tidak dikasih upah, tapi dikasih hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Upah wajib ada. Kalau tak ada upah, iko pisau kau naik kate. Itu upah namanya. Hadiah, dapet alhamdulillah, tak dapet. Tidak apa-apa, itu hadiah. Jadi kalau di Pekanbaru di mana-mana saya kasih tahu, tukang potong sembelih dengan tukang kulit kasih dia. Ini upah bapak sebagai tukang potong dan ini satu kupon sebagai hadiah. Jangan jadikan kulit, daging, lemak, kepala sebagai upah. Karena hukum aslinya kurban itu tidak diupahkan ke orang lain. Saya mau menyembelih kurban, saya membeli kambing, habis sholat ambo ambil kambing itu ambo potong sugang, ambo bagi 3. 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk uang di rumah, 1/3 untuk sahabat kerabat tetangga. Dan paling elok fakulu minha, makan seketek, ambil hatinya, karena Nabi memakan akala min kabidi udhiyati, ambil hatinya, cuci bersih, kasih garam, kasih asam, panggang, makan.
Wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Tak ada hukum asalnya upah mengupah, itu tak ada. Muncullah sekarang karena orang tak bisa motong, dibuat di masjid, musyawarah, lalu kemudian muncullah upah mengupah. Nah, jadi upah itu mesti diambil dari luar, bukan dari situ. Kurban kita tahun ini per orang 2.500.000. Sudah masuk biaya operasional dan upah. Upah siapa? Upah tukang jaga malam, karena tak mungkin langsung dipotong. Upah jaga malam, upah tukang potong, upah kulit. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pemandangan sudah cantik, awan sudah muncul, jangan sampai terlewatkan. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina, bantu kami menunaikan segala hajat kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sekali sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Jadikan kami engkau bersaudara karena engkau ya Allah. Bersaudara kami di batu tilam, bersaudara pula kami di surga Jannatul Firdaus. Selamatkan kami dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.